dari pembibitan PT Bibit Naga Indonesia, Desa Balai Tinggi, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Salam benih, salam hukum. Halo, selamat siang sahabat benih seluruh Indonesia. Bertemu kembali bersama saya Eko Raharjo, PBT Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini kami berada di tengah-tengah pembibitan pre-nursery milik PT Bibit Naga Indonesia yang bekerja sama dengan CV Amanah Usaha, terletak di Desa Balai Tinggi, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya berada di Desa Balai Tinggi bersama Bapak Nurbianto selaku General Area Kalimantan, ya Pak ya? Benar. Di samping kiri saya Mas Ya Pak, Andika. betul Pak. Andika Agronomis. agronomis dari PT Bibit Naga Indonesia. Di sebelah kanan saya Bapak Heryono sebagai Bagian mandor di PT Bibit Naga Indonesia. Sahabat benih dimanapun berada, kita berada di pembibitan pre-nursery berumur berapa ini Bapak? 2 bulan 13 hari. 2 bulan 13 hari dengan menggunakan varietas D kali P SJ5. Oke. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Nurbianto selaku manajer area Kalimantan untuk PT Bibit Naga Indonesia ini, triks di pre-nursery yang digunakan oleh PT Bibit Naga Indonesia. Silakan Pak. Untuk mencapai performa terbaik, kita mengikuti SOP yang sudah dijalankan mulai pemupukan, penanaman, sampai perawatan yang baik. Oke, saya lihat ini umur 2 bulan 13 hari. Ini tanaman habis disemprot fungisida kalau nggak salah nih ya. Ya, betul. Bibit telah dilakukan pemindahan, mana yang akhir, mana yang mati, bibit kelihatan hijau. Tipsnya pre-nursery hijau kayak gini gimana Bapak? Jadi kita menggunakan pupuk sesuai rekomendasi yang dibuat untuk PN, misalnya urea berapa gram, kemudian dicampur air 5 liter untuk 100 bibit, dan itu konsisten kita gunakan sesuai tahapan SOP yang ada, rekomendasi per minggu pupuknya step by step kita laksanakan semua. Terus kita kendalikan kontrol gulma yang di masing-masing baby bag, kita bersihkan, akhirnya tanaman tidak banyak kompetitor dari gulma. Begitu juga hama kita rutin reguler untuk preventif 2 minggu sekali, begitu juga untuk fungisida. Oke, baik. Sahabat benih dimanapun Anda berada, saya juga ingin tanya ke Mas Andika selaku agronomisnya ini. Ini sudah dibuka paranetnya ya, dan juga telah dilaksanakan seleksi. Boleh kameranya diputar ke sebelah kanan Mas ya. Di sana polybag sudah kita seleksi Pak. seleksi. Nah, kasih gambaran ke saya bagaimana secara agronomisnya Anda melakukan pembukaan ini pada usia berapa, terus seleksi bibit-bibit akhir itu pada bulan berapa. Silakan Mas Andika. Ya, baik Pak. Jadi yang pertama yang saya sampaikan yaitu terkait seleksi. Jadi yang pertama kita melakukan seleksi untuk bibit Sriwijaya 5 ini. Yang pertama kita seleksi di umur 1 bulan. Nah, jadi 1 bulan kita seleksi apakah ada bibit-bibit yang pertama mati tidak tumbuh Pak. Pertama mati tidak tumbuh, yang kedua apakah ada bibit yang abnormal seperti itu. Sama, kemudian untuk seleksinya kita lakukan di usia 2 bulan seperti itu. Jadi untuk seleksi kita sudah lakukan 2 kali sampai dengan saat ini, karena mengingat kondisi bibit kita sudah 2 bulan 13 hari. Kemudian yang selanjutnya itu terkait naungan Pak ya. Iya, naungan ini sudah dibuka ya. Pada usia berapa ini sudah dibuka ini? Jadi kita naungan ini Pak, saat ini kita lakukan standar yaitu naungan kita buka di umur 2 bulan. Nah itu pun kita buka itu Pak, kita tidak full 1 hari Pak sebenarnya. Mengingat kondisi apabila kondisi terik mataharinya sangat menyengat, kita lakukan pembukaan itu hanya setengah hari seperti itu. Kita setengah hari kita buka, kemudian setengah hari kita tutup. Nah itu berangsur sampai dengan umur 3 bulan. Nanti kalau sudah 2 bulan setengah sudah kita bisa buka full lah Pak nanti untuk pre-nursery. Oke.
boleh kamera, saya tertarik ini, kamera diarahkan sebelah kirinya ya. Sorot ini per bedengan ini sudah ada apa ya? Iya, coba disorot itu. Keren sekali, sudah ada plot-plot dan jumlahnya. Oke. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Heryono ya selaku mandor di sini, berapa jumlah bibit pre-nursery yang sehat di area pembibitan ini? Oh baik, terima kasih. Untuk saat ini bibit Sriwijaya 5 yang ada di pre-nursery PT Bibit Naga Indonesia untuk saat ini 17.900-an yang sehat. 17.900-an ya. Untuk berapa bedengan ini ya 17.900-an ini berapa tenaga kerja yang diperlukan untuk setiap harinya dalam perawatan, dalam hal dan sebagainya di pembibitan pre-nursery? Baik, kalau untuk tenaga kerja yang kita perlukan di pre-nursery maksimal itu 2 orang Pak, karena di sini kita juga rencana pengerjaannya itu sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan yang diperlukan pada setiap harinya. Yang mana itu kita penyiraman itu kan melihat kondisi cuaca juga. Kalau cuacanya full dari pagi sampai sore panen itu otomatis kita melakukan penyiraman dari pagi dan sore. Jadi kita membutuhkan tenaga kerja satu orang. Nah, dan selanjutnya itu untuk pengendalian hama dan penyakit itu kita memerlukan 1 angka juga Pak, sesuai dengan rencana kerja dan SOP yang sudah ditentukan Pak. Mungkin sekian Pak. Oke, baik. Karena bibit ini sudah berumur 2 bulan lebih ya, otomatis sudah ada planning untuk pemindahan bibit pre-nursery ke main nursery. Nah, saya ingin tanyain ke Pak Nur selaku manajer areanya, apa saja yang telah dilakukan oleh PT Bibit Naga Indonesia ini untuk proses main nursery selanjutnya. Jadi kita mulai dari persiapan politik sudah ada, pengisian politik sudah ada, sudah isi semuanya untuk kebutuhan 20.000 hingga kita spesifik. Dan nanti pada umur 3 bulan pas kita sudah mulai transplanting ke lokasi. Jadi umur 3 bulan harus sudah Siap. Oke, baik sahabat benih dimanapun Anda berada, itu tadi pembibitan pre-nursery dari PT Bibit Naga Indonesia di Balai Tinggi. Sukses untuk 2026 ya Bapak ya. Akan bertambah terus. Oke. Ini sudah baik, tanaman sehat semuanya. Dari Balai Tinggi Kecamatan Meliau di pembibitan pre-nursery PT Bibit Naga Indonesia. Saya Eko Raharjo dan seluruh manajemen dari PT Bibit Naga Indonesia mengucapkan salam benih. Mantap.